Mariana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran pada siklus kedua yaitu PPL 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, siap Kak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan pelajaran untuk hari ini ya. Anak-anak, sekarang silakan kalian cek dulu di sekitar kalian kalau ada sampah atau apa di laci kalian atau di sekitar itu silakan dibuang terlebih dahulu. Kalau terdapat sampah-sampahnya, kalian periksa ya di laci atau di bawah. Ada? Ada ya? Sebelum belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia. Ayo silakan ini ke depan, pimpin. Semuanya berdiri. Anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil ya? Jadi semuanya masuk semua. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang program linier untuk materi apa nak? Model matematika ya. Jadi kita melanjutkan dari kemarin, sekarang tentang program model matematika.
kita pada hari ini dan manfaat dari program ini ya. Silakan kalian perhatikan tayangan di berikut ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang program linier pada materi model matematika. Adapun kompetensi dasar dan indikator pelajaran kita hari ini menjelaskan pertidasamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Untuk indikatornya, menemukan fungsi kendala suatu masalah pada program linier dan membuat model matematika dari suatu masalah program linier yang kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Saya sebentar Ibu tayangkan ulang. Jadi ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bisa kalian ulangi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba satu anak saja bacakan. Habibullah. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis PACI, literasi dan PPK, serta dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dengan bantuan PPT, PPACK, dan LKPD. Peserta ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, menemukan konsep, menganalisis sifat-sifat, mempresentasikan hasilnya, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas materi program linier model matematika. Selain itu, peserta didik juga mampu menyajikan masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan program linier dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, berkomunikasi, dan Berliterasi dengan baik. Ya. Itu nah ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Intinya kalian harus bisa menyajikan masalah tersebut ya, sesuai dengan yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Selanjutnya ada manfaat tujuan pembelajaran. Silakan kalian lihat. untuk manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Dalam bidang matematika, program linier dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produk dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Untuk dalam bidang farmasi, program linier juga dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan masalah berikut. Setelah membaca dan mencermati permasalahan tersebut, apa yang terpikir dalam benak kalian? Bagaimana cara memodelkannya? Ayo coba berdiskusi bersama temanmu bagaimana solusinya. Ya. Berarti itu tadi adalah tujuan dan manfaat kita belajar program linier. Tadi juga ada permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Tapi sebelum itu, kemarin kita sudah belajar ya tentang persamaan linier. Ada yang masih ingat pengertian dari persamaan linier? Ya, Nesta silakan. Persamaan linier dua variabel SPLD adalah bentuk persamaan sebuah relasi dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel
keduanya merupakan satu. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan buat temannya. Jadi saya pesanan linear itu intinya dia mengandung dua variabel, yaitu variabel x dan y yang biasa digunakan. Ya, dan kedua variabel tersebut berperangkat satu. Sekarang ada yang masih ingat apa lambang dari pertidaksamaan? Ya, silakan Zadar. Lambang dari pertidaksamaan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Iya, betul ya. Kasih tepuk tangan lagi buat temannya ya. Jadi ulangi, lambang dari pertidaksamaan itu adalah kurang dari, kedua adalah lebih dari, kurang dari atau sama dengan, selanjutnya ada lebih dari atau sama dengan. Jadi ada 4. Satu lagi ya, satu lagi untuk mengingatkan pelajaran yang sudah lalu. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu ada berapa cara? Siapa yang bisa? Ada berapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Ya, siapa yang bisa atau yang masih ingat? Ayo silakan. Siapa yang masih ingat? Nesa. Hanya ada 3 cara yang termasuk divisi, eliminasi, dan distribusi. Ya, gabungan antara substitusi dan eliminasi. Iya. Masih ada satu lagi ya. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu ada 4 cara. Yang pertama substitusi, eliminasi, gabungan antara substitusi dan eliminasi. Terakhir adalah dengan metode grafik. Ya. Masih ingat kan yang itu? Dan ya, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini tentang program linear. Seperti tujuan pembelajaran kita kan tadi ya, kita menggunakan cara diskusi dan tanya jawab. Kemarin sudah ibu bagi kelompok kan, ada 4 kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi minggu kemarin. Oh iya, ada pindah. Pindah ke sini. 2 bangku paling depan. Sini ya? Pindah sini, sini. Silakan.
LKPD. Dan ya, silakan kalian perhatikan di LKPD-nya atau di layar itu ada masalah. Bisa ya, di layar ibu atau ada juga yang lihat dari LKPD-nya, soalnya juga ada. Itu adalah masalah satu, lahan pertanian tersedia seluas 600 meter persegi akan ditanami dua jenis tanaman, yaitu tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi. Selanjutnya lagi, lahan tersebut mampu menampung 58 tanaman. Setiap tanaman tingkat rendah ya membutuhkan lahan 6 meter persegi dan tanaman tingkat tingginya 24 meter persegi. Biaya menanamnya berapa? Tingkat rendahnya 1.000 rupiah dan tanaman tingkat tingginya itu ada 1.500 rupiah. Terus biaya akan masih jika ditanam semua adalah modal matematika dari permasalahan tersebut agar diketahui penanaman tanaman yang menghabiskan biaya minimum ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di LKPD. Silakan kalian berdiskusi, kerjakan soal yang ada tersebut ya. Untuk materinya, materi kita tentang model matematika, apa pengertian model matematika, apa itu program linear dan sebagainya, bisa kalian lihat pada bahan ajar pada grup WA. Ada kan bahan ini? Bahan ajar yang sudah dibagikan di grup ke kelas ya, melalui aplikasi WA. Nah, di situ bisa kalian lihat ada juga langkah-langkah dari cara membuat model matematika. Silakan diperhatikan. Kalian silakan berdiskusi, kerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan bekerja. Dicari jawabannya, dengarkan dulu instruksi Bu. Dicari jawabannya, didiskusikan bersama-sama. Jangan ada yang pakum ya. Semuanya harus bekerja. Nanti kalau setelah dapat jawabannya, kalian untuk bahan presentasi itu buat sebagus mungkin atau sekreatif mungkin. Kalian bisa pakai tampilan menggunakan aplikasi Canva ya. Boleh pakai visual atau audio visual, terserah kalian mana yang kalian anggap mudah. Tapi cara penampilannya sekreatif mungkin. Paham? Bisa dimengerti? Kalau sudah bisa dimengerti, silakan bekerja. Ya. Ya, Rio. Apa? Hah?
X menyatakan, iya, ini salah. Kenapa boleh diganti dengan X? Itu dulu yang kemarin gitu. Nanti kan mau minta sama putri di sini. Tapi kan kamu bisa apa nyambung cewek? Bisa. Berarti ini kan menyatakan tentang tanaman. Berarti ini X-nya menyatakan tanaman tingkat rendah itu, ya. Ada lagi yang mengalami masalah ya, Dimas? Bagaimana kalau Ya, model matematika yang tadi kan seperti yang ada di LKPD, coba Anda perhatikan. Di sini kan ada masalah ya. Ini ada masalahnya. Di sini sudah ibu ini buat untuk langkah-langkahnya, tinggal kalian lengkapi. Yang pertama pada membuat apa? Membuat model matematika menggunakan tabel, ya. Sudah itu kalian buat permisalannya. Baca lagi soal ceritanya, kalian misalkan dalam variabel. Misalnya variabel X itu menyatakan apa? Dia menyatakan tanaman tingkat rendah. Untuk Y-nya menyatakan tanaman tingkat tinggi, seperti itu. Selanjutnya kalian menentukan bentuk pertidaksamaannya. Tadi kan dari awal sudah ibu singgung ya. Lambang dari pertidaksamaan ada 4. Ada yang kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Terakhir yaitu menentukan apa? Fungsi tujuan dan fungsi kendalinya. Ya, silakan baca. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa nak? Iya benar. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Gitu. Semuanya nyalin, mana yang tidak nanti di sana. Kamu lagi. Siapkan untuk nanti kalau sudah dapat jawabannya, siapkan untuk ini ya, membuat tampilan untuk presentasi ke depan menggunakan Canva. HP-nya di ini kan, di bawah semua ya. Ya, aduh kadang-kadang tuh kan, aduh bahasa daerahnya buntir. Ya lah, tak boleh terlalu serius, tapi kamu tidak bisa. Jadi nak, kalau kawan ada yang kelompok itu sudah paham, mereka harus apa namanya, nanti kan kalau presentasi ke depan tidak hanya satu anak itu yang menjelaskan, tapi semua anggota harus paham, makanya diskusikan, jangan hanya kerja sendiri-sendiri. Jadi isi dulu itu. Untuk pengertian ini ya, pengertiannya apa itu matematika yang dibahas aja pada grup kelas kita, itu sudah ibu kirim. Ingat ya, untuk pertidaksamaan itu kalau dia bertanda lebih dari atau sama dengan, pada soalnya tersirat kata-kata paling sedikit. Kalau dia tersirat kata paling banyak, maka tandanya akan lebih kecil sama dengan. Kebalikan ya. Jadi harus perlu diingat itu kuncinya untuk menentukan fungsi objektifnya. Dilengkapi ya. Titik-titik yang pada LKPD itu dilengkapi lah.
Waktu kita masih lama ya, 1 jam lagi. Kita sampai jam 10. Nanti kalau ada sudah dapat jawaban yang kan itu perlahan ya, ada tabel ya, terus ada permisalan, dan itu ada yang mengerjakan untuk ngetik di aplikasi Canva-nya ya. Untuk persiapan kalian presentasi nanti. Itu diisi semua yang ada di titik-titik KPD semuanya diisi rapinya ya. Itu di layar ini juga ada nah ya, untuk permisalannya. Itu ada 2. Langkah kedua, lakukan permisalan. Pokoknya diikuti sesuai tabel ya. Isinya jangan sampai tidak lengkap. Ini misalkan menyatakan sebagai tanda tingkat rendah, Y menyatakan sebagai apa? Gitu kan? Tinggal kalian melengkapi saja. Itu untuk langkah yang keempat, menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Di situ sudah ada kan X, Y. Berarti berapa angka? Kalau koefisien X-nya ditambah dengan koefisien Y.
Ada yang sudah selesai untuk masalah LKPD-nya, masih ingat soalnya? Kan ada 4 langkah ya. Pertama tadi menentukan tabelnya, kedua melakukan pemisahan, ketiga menentukan bentuk ketidaksamaannya, untuk yang terakhir menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Ada kelompok yang sudah dapat hasilnya? Sudah, coba yuk. Kalau sudah, berarti kalian tinggal lakukan untuk bahan presentasi. Ya, silakan kerjain, kasih lagi waktu. Boleh menggunakan visual dan visual audio ya, terserah kalian. Kasih lagi waktu sekitar 5-10 menit ya. 10 menit lagi kita akan mulai presentasi. Nanti kalau kalian sudah bikin ke dalam aplikasi Canva, boleh kirim ke WA Ibu. Nanti akan Ibu tayangkan di layar depan pada saat kalian presentasi. Atau share di grup kelas ya, kalau sudah. Ingat seperti yang Ibu katakan kemarin, dalam berdiskusi atau bekerja kelompok itu ada nilai individu. Jadi nanti kelihatan siapa yang akan bekerja dengan tidak, itu ada nilainya ya. Itu sebagai nilai sikap. Dan untuk nilai tidak penilaian, pengetahuan, sikap dan keterampilannya nanti pada saat kalian presentasi. Ibu mau lihat kalian itu aktif atau tidaknya. Itu ada nilai individu masing-masing. Ini masih tampil. Iya, ini datanya di Edop. Data ya Edop. Ingat ya, nah, nilai kerjasamanya itu dinilai nilai individu. Jadi Ibu perhatikan kalian siapa yang aktif dengan tidaknya itu kelihatan. Jangan kalian karena diskusi nilainya hanya mengandalkan nilai kelompok, itu tidak ya.
Apa? Ada masalah? Tidak ada. Sudah dapat? Nah, tinggal kalian buat ini ya untuk tampilan persiapan kayak kampanye ya. Ini nanti persiapan juga untuk soal individunya terakhir nanti. Ini nanti untuk soal individu nanti ini ya pelajaran ini soal individu. Tapi nanti di akhir penutup maksudnya setelah semuanya presentasi itu. Tapi itu waktunya tidak banyak, makanya kalian itu harus pahami yang di ini, harus tahu cara menjawabnya. Kalau kalian ngerti langkah-langkah yang ini, otomatis untuk tes formatif kita nanti kalian bisa mengerjakan menjawab ya. Nanti waktunya tidak banyak, jadi harus pahami dulu. Ini yang akan mencoba. Sinta. Nah ya anak-anak, sekarang kita bisa mulai presentasi bagi kelompok yang sudah selesai atau untuk apa aplikasinya. Tadi kan itu suruh pakai Canva ya, yang jawabannya sudah lengkap dan sudah siap ditampilkan. Siapa? Kelompok Dio kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, sudah. Silakan untuk yang maju pertama kita presentasi untuk kelompok 2. Akan maju ke depan nak, diatur posisinya. Presentasi ini ya, perwakilan kelompok 2 yang akan ya kursi nak. Ya ini ada yang beda di kursinya. Sekarang kursi. Dia sudah seperti ini. Kalau dia kan baju lihat biar lebih baik. Coba yang sini dulu. Yang mana ini? Iya. Kelompok Nio untuk PDF kampanye ini benar ya? Coba lihat. Saya oke. Ya, itu yang jawab evidence di sini. Ya, silakan dibuka untuk moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Zulanwari, saya dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Meta Aprilia dan Dea Aulia, Rita Indira dan Yenova Karisma yang akan menjelaskan tentang jawaban soal LKPD yang akan dijelaskan oleh saudara Yenova Karisma. Saudara yang kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak sebanyak lebar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal KPD. Yang pertama, mari kita baca terlebih dahulu soal KPD tersebut. Bisa dibaca. Lahan yang tersedia seluas 600 meter persegi akan ditanami dua jenis tanaman, yaitu tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi, dan mampu menampung 58 tanaman. Tiap tanaman tingkat rendah membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tanaman tingkat tinggi sekitar 24 meter persegi. Biaya menanam tiap tanaman tingkat rendah adalah Rp1.000 dan tanaman tingkat tinggi sekitar Rp1.500. Nah, dan untuk pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan model dari matematika permasalahan tersebut dan tentukan fungsi kendala dan fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Masuk ke jawab. Yang pertama ialah menentukan model matematika. Yang harus diketahui, yang harus dikerjakan yang pertama ialah menentukan model matematika. Dengan pertama menulis keterangan. Tadi ada dua soal. Yang pertama ada tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi. Lalu ada lahan, jumlah tanaman, dan biaya. Untuk tanaman tingkat rendah tadi, seperti yang ada di soal, tanaman tingkat rendah membutuhkan lahan sekitar 6 meter persegi dan tanaman tingkat tinggi yaitu sekitar 24 meter persegi dengan kapasitas 600 meter persegi. Nah, untuk biayanya itu sekitar Rp1.000 untuk tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi sekitar Rp1.500. Nah, untuk jumlah tanamannya yang bisa dimasukkan adalah 58 tanaman maksimal. Lalu selanjutnya melakukan permisalan seperti yang Ibu Eli tayangkan tadi. Dengan kita melakukan permisalan, yaitu tanaman tingkat rendah adalah X dan banyak tingkat tanaman tingkat tinggi adalah Y. Lalu menentukan ketidakpersamaan. Dengan melihat tabel yang kita kerjakan tadi, di sini kita mendapatkan 6x plus 24y sama dengan 100. Nah, dari mana dapatnya 6x plus 24y lebih kecil sama dengan 600? Kita melihat kembali lahan yang digunakan, yaitu sekitar 6 meter persegi. Kita ganti menjadi 6x karena banyaknya tingkat tanaman rendah adalah x, dan 24y merupakan tanaman tingkat tinggi, yaitu memakai 24 meter persegi, dan maksimum kapasitas untuk penanaman tersebut adalah 600 meter. Jadi di sini tulis 600. Nah, untuk model matematikanya, mari kita sederhanakan kembali, yaitu dengan 3 ini dibagi dengan 6, maka mendapatkan x plus 4y lebih kecil sama dengan 100. Lalu ada pertidaksamaan yang kedua adalah x plus y lebih kecil sama dengan 58. Dapat dari mana? Itu dapat jumlah tanaman. X plus y, satu tanamannya bisa menghabiskan 6 meter persegi, sedangkan y menghabiskan 24 meter persegi. Jadi yang ditulis di sini untuk jumlah tanaman maksimum yang ditanam 600 meter adalah 58 tanaman. Jadi untuk mencari persamaan yang kedua ini adalah dengan melihat jumlah tanaman tersebut. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Karena luas lahan dan tanaman tidak mungkin negatif, maka kendala ini dikebak sebagai kendala non negatif. Jadi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak mungkin hasilnya di sini negatif. Nah, di sini yang penting untuk menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif ialah dengan melihat biaya yang diperlukan, biaya minimum. Jadi f fungsi x, y sama dengan 1000x per 1500y. Dapat dari mana? Melihat dari biaya yang dikeluarkan minimum. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model matematika dari permasalahan soal di atas adalah fungsi x, y sama dengan 1000x per 1500y, x plus 4y lebih kecil sama dengan 1000, x plus y lebih kecil sama dengan 58, x
lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dengan keterangan fungsi objektifnya seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi X, Y sama dengan 1000X plus 1500Y. Sedangkan fungsi kendala adalah yang saya jelaskan tadi, yang untuk lahan X plus 4Y lebih kecil sama dengan 100, X plus Y lebih kecil sama dengan 58, X lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis ingin bertanya, bagaimana cara menentukan bentuk pertidaksamaan berdasarkan kendalanya? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebentar. Ini kan kembalikan dulu ke moderator. Baru buka 3 sesi. Seperti itu ditampung dulu. Ya, coba. Silakan kembalikan dulu ke moderator. Kan ada. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari pengerjaan soal yang kami dapat lakukan ialah yaitu membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang dapat diketahui. Maksudnya, dengan kita membuat tabel, kita bisa mengerjakan baik itu model matematika maupun mengerjakan fungsi objektif dan fungsi kendala. Lalu melakukan permisalan seperti X dan Y tadi, yaitu dengan kita melakukan permisalan pada tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi, yaitu berupa X dan Y. Lalu ada menentukan bentuk pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dapat fungsi dari objektif tadi ialah fungsi X, Y sama dengan 1000X plus 1500Y. Terus ada fungsi kendala yaitu X plus 4Y lebih kecil dari 100, X plus Y lebih kecil dari sama dengan 58, X lebih besar sama dengan daripada 0, Y lebih besar sama dengan 0 untuk menghasilkan ini tadi. Nah, dan untuk menunjukkan fungsi tujuannya, tadi kita melihat yaitu menemukan fungsi X, Y 1000X plus 1500Y untuk menghasilkan mendapatkan fungsi tujuan atau fungsi objektif dengan kita melihat biaya tadi yang Rp1.000 dan Rp1.500 untuk tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Terima kasih kepada saudara Dio. Di sini kami akan memberikan sesi pertanyaan kepada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Dibatasi berapa pertanyaan, Nak? Dibatasi 3 pertanyaan. Silakan ya, tadi catat dulu pertanyaannya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, nama, dari kelompok mana, terus yang jadi nyatetnya siapa, nyatet soalnya. Saya Dewa Trianingsih dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan bentuk pertidaksamaan berdasarkan kendalanya? Terima kasih. Apa lain ada yang ingin bertanya? Baca dari itu pertanyaan dari dia. Kepada dia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan dari fungsi objektif dan fungsi kendala? Terima kasih. Perbedaan dari fungsi objektif dan fungsi kendala. Ya, berapa pertanyaan lagi? Satu lagi ya? Satu lagi, siapa? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima, saya dari kelompok 3. Kami ingin bertanya apa yang terjadi jika fungsi objektifnya berubah ke X, fungsi X, fungsi X, Y sama dengan 500 X plus 850Y. Silakan moderator. Untuk dari 3 pertanyaan tadi nanti dibagi siapa yang mau menjawab pertanyaan saya, Bima, dan satu lagi tadi siapa? Tia Karolin ya. Silakan. Untuk
menjawab pertanyaan dari Dea Latria akan dijawabkan oleh saudari Rizalita Indira. Kepadanya kami silakan. Suaranya sudah dikemari. Seperti yang kami jelaskan tadi, pada saat pengerjaan LKPD itu melakukan ketidaksamaannya, kita melihat kembali ke rangkuman tabel informasi soal, lalu kita tulis seperti berikut: X plus 4Y kurang dari sama dengan 50, X plus Y kurang dari 58. Enak, bila perlu kalian catat di ini papan tulis. Tidak usah ini. Tidak ada nggak? Oh iya. Bila perlu ditulis di papan tulis atau mau dibacakan juga boleh. Tidak apa-apa, jelasin. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dea Latria. Seperti yang kami jelaskan tadi, pada saat pengerjaan LKPD untuk menentukan bentuk pertidaksamaannya, kita melihat kembali ke rangkuman tabel informasi soal. Lalu kita tulis seperti berikut: X plus 4Y kurang dari sama dengan 100, X plus Y kurang dari sama dengan 58, X sama dengan lebih dari 0, Y lebih dari kurang sama dengan 0, sesuai dengan informasi tabel soal yang kami jelaskan tadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari dia, gimana dia paham enggak? Terima kasih. Kelompok lain ada pertanyaan seperti itu. Kelompok lain ada pertanyaan? Ya silakan Kak, siapa yang belum paham untuk yang Belum paham silakan bertanya. paham semua. Kalau sudah paham bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk menjawab pertanyaan dari Tia Karolin akan dijawabkan oleh saudari Dea Aulia. Kepadanya kami persilakan. Pertanyaan dari Tia Karolin. Apa perbedaan dari fungsi kendala dan fungsi objektif? Mari kita mengingat kembali tentang fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Kita lihat kembali jawaban soal LKPD, yakni dengan fungsi objektif f x, y 1000 dikali 1500 y. Fungsi kendala x plus 4y kurang dari 100, x plus y kurang dari sama dengan 58, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Terima kasih. Jadi ya, bentar ya. Jadi yang kita lihat tadi perbedaan untuk fungsi kendala dan fungsi objektif ya. Itu sudah ada ibu tayangan juga di layar. Untuk lebih jelasnya apa itu fungsi kendala dan fungsi objektif. Silakan kembalikan ke ini. Banyak yang paham nggak? Kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Paham nggak? Kalau udah jelas, kalau kamu belum paham boleh ditanyakan. Kalau sudah jelas baru bisa lanjut ke Jelas nggak? Kelompok lain? jelas ya. Cukup ya. Dan Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Bima Pangestu yang akan dijawab oleh saudari Meta Aprilia. Kepadanya kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bima Pangestu kelompok 3. Apa yang terjadi jika fungsi objektifnya berubah ke f, x, y sama dengan 500x plus 850y? Jawabannya, jika f, x, y sama dengan 1000x plus 1500y berubah menjadi f, x, y sama dengan 500x plus 850y, maka yang akan pasti akan mengubah soal pertanyaan, lalu akan mengubah biaya tanaman tingkat rendah menjadi Rp500 dan tanaman tingkat tinggi menjadi Rp850. Gimana Bima, paham nggak?
paham? Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Sudah kasih atas dulu ya untuk kelompok IU. Balik ke tempat. Kursinya biarlah aku kena kelompok lain begini. Untuk selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap? Setelah kelompok dua, kelompok satu ya? Satu dulu. Kelompok desa. Sekarang kelompok desa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Arin sebagai moderator. Saya Dea Trianingsi, saya Catur Persepi. Dan saya Handika Saputra. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab soal cerita dari LKPD. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai pengisi suara Dea Trianingsi. Setelah itu ada Nesa Triana, Catur Marselvi, Arin, dan Handika Saputra. Baiklah, kita masuk ke materi kita, yaitu model matematika dalam program linear. Program linear adalah suatu program atau metode untuk menyelesaikan permasalahan atau penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear yang batasan-batasannya berbentuk ketidaksamaan linear. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan perubahan dan notasi matematika, tapi juga dikatakan sebagai suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, ketidaksamaan, atau fungsi. Pada umumnya, model matematika pada program linear terdiri dari sebuah fungsi objektif atau fungsi tujuan dan fungsi kendala berupa sistem ketidaksamaan linear. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Program linear untuk dua variabel dapat ditulis dengan sebagai berikut. Ada dua langkah-langkah membuat model matematika, yaitu yang pertama, membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang diketahui. Yang kedua, melakukan permisalan. Yang ketiga, menentukan bentuk ketidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Dan yang terakhir, menentukan fungsi tujuannya. Adapun contoh yang akan kita bahas yaitu lahan yang tersedia seluas 600 meter persegi akan ditanami dua jenis tanaman, yaitu tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi, dan mampu menampung 50 drama tanaman. Tiap tanaman tingkat rendah membutuhkan tepat 6 meter persegi dan tanaman tingkat tinggi 24 meter persegi. Biaya menanam tiap tanaman yang tingkat rendah seharga Rp1.000 dan tanaman yang tingkat tinggi seharga Rp1.500. Kemudian soal yang pertama adalah tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Soal yang kedua, tentukan fungsi
kendala dan fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalannya, yang pertama, menentukan model matematika, membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang diketahui. Yang kedua, melakukan pemisahan. Banyak tanaman tingkat rendah sama dengan X dan banyak tanaman tingkat tinggi sama dengan Y. Yang ketiga, menentukan ketidaksamaannya. Pertama, 6X ditambah 24Y kurang dari 600X ditambah 4Y kurang dari 100. Dan yang kedua, X ditambah Y kurang dari 58. Karena luas lahan dan tanaman tidak mungkin negatif, maka kendala ini sebagai kendala non-negatif. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian yang keempat, menentukan fungsi tujuan. Fungsi objektifnya f, y sama dengan 1000x ditambah 1500y. Maka dapat disimpulkan bahwa model matematika dari permasalahan tersebut adalah f, x, y sama dengan 1000x ditambah 1500y. X ditambah 4y kurang dari 100, x ditambah y kurang dari 58, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Dengan keterangan bahwa fungsi objektif f, x, y sama dengan 1000x ditambah 1500y, fungsi kendala x ditambah y kurang dari 100, x ditambah y kurang dari 58, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut yaitu sebagai berikut. Ya, itu berarti tadi tayangan dari kelompok 1 ya, menggunakan PPT visual audio. Dan lanjut ke moderator. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kami membuka 3 peluang untuk pertanyaan. Silakan mulai dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad dari kelompok 2. Ingin bertanya, jika hasil model matematika dalam soal LPJ tersebut sebagai berikut: fungsi x, y sama dengan 1000x plus 1500y, x plus 4y lebih kecil sama dengan 100, x plus y lebih kecil sama dengan 58, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, maka jelaskan kembali yang mana fungsi kendala dan fungsi objektif serta apa yang terjadi jika harga tanaman tingkat rendah berubah menjadi Rp750. Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Talatifa dari kelompok 3. Izin saya ingin bertanya tentang kenapa untuk model matematika dibutuhkan sebuah tabel. Ya, terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, apabila jika ada soal terdapat 3 jenis tarian, apakah mencoba model matematika pada persoalan tersebut? Ya, terima kasih. Baik, akan kami diskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari kalian. Sudah 3 deh.
Baik, yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Cantik Masambi, kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video kelompok 2 tentang persoalan model matematika yang ada. Fungsi objektifnya terletak pada f x, y sama dengan 1000x plus 1500y. Sedangkan fungsi kendalanya terletak pada x plus 4y kurang dari sama dengan 100, x plus y kurang dari sama dengan 58, x besar dari sama dengan 0, y besar dari sama dengan 0. Yang akan terjadi jika harga tanaman tingkat rendah berubah menjadi Rp750, maka fungsi objektifnya yang akan berubah menjadi f x, y sama dengan 750x plus 1500y. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang kelompok Rio? Sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudari Dea. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa untuk model matematika diperlukan sebuah tabel, yaitu untuk mengumpulkan semua informasi yang ada pada soal dan untuk mempermudah dalam melakukan pemisahan, menentukan pertidaksamaan, serta fungsi tujuannya. Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas? Kelompok lain sudah jelas? Kelompok lain ada pertanyaan? Sudah jelas untuk jawaban di soal yang kedua? Sudah? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh saudara Handika Saputra. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Saputra akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana jika pada soal terdapat 3 jenis tanaman? Apakah akan merubah model matematika pada soal tersebut? Jawabannya adalah ya. Apabila pada soal terdapat 3 jenis tanaman, contoh tanaman tingkat rendah, sedang dan tinggi, bentuk penyelesaiannya itu menggunakan sistem persamaan 3 variabel atau SPLTV. Dan permisalannya jika di SPLTV kita menggunakan X dan Y, maka dalam SPLTV kita menggunakan X, Y, dan Z. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompoknya Esa. Posisinya di bawah.
Yang pertama ialah program linear terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Lalu tidak bersamaan yang bertandakan lebih dari sama dengan. Jika dalam soal verbal tersirat kata paling sedikit. Lalu bertidaksamaan bertandakan kurang lebih dari sama dengan. Jika dalam soal verbal tersirat paling banyak atau hanya. Lalu yang terakhir ialah langkah-langkah untuk membuat model matematika. Yang pertama, membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang diketahui, lalu melakukan sebuah permisalan, yaitu menentukan bentuk ketidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Lalu yang terakhir ialah menentukan fungsi, tujuan atau fungsi objektif. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Naya, jadi itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah dibacakan oleh teman kamu. Jadi ulangi lagi ya. Kesimpulan pada hari ini adalah program ini ya terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Yaitu untuk langkah-langkah dalam membuat model matematika. Yang pertama membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang diketahui. Yang kedua apa? Melakukan permisalan. Selanjutnya langkah ketiga menentukan bentuk ketidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Yang terakhir langkah terakhir adalah menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Sudah paham ya? Sebelum ibu kita masuk ke tes formatif, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Sudah jelas semua? Nah, sekarang LKPD-nya sudah selesai kan dikerjakan? Ya. LKPD-nya semuanya dikumpul, tapi kecuali untuk lembar yang terakhir yang diambil oleh kalian, ini untuk tes formatifnya. LKPD-nya saja. Ya, kelompok Leo, LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, ini. Kelompok Dimas. Ini kelompoknya Angga, ya LKPD-nya lah yang disebut. Ya, kelompok tes formatif ya. Sudah ya? Sekarang kalian lihat ibu ada tes formatif, itu ada soalnya. Silakan kalian kerjakan secara individu. Waktu pengerjaannya lebih kurang 10 menit. Jadi pakai kertas masing-masing ya. Dibaca soalnya, dikerjakan masing-masing. Waktunya dikasih lebih kurang 10 menit. Akan bekerja untuk soal formatif. Apa nak? Nanti kerja dulu. Baru berapa menit sudah selesai. Kerja dulu. Deh ya, anak-anak masih semangat? Semuanya berdiri dulu, kita tetap semangat sebentar. Masih ingat terus semangat kita? Ya, berdiri. Punya sudah langsung. Ayo, terus semangat. Tidak usah. Itu tugasnya individu nak. Jadi kertas yang soal pembagian tidak usah. Jadi kamu buat sendiri-sendiri nanti kumpul per individu. Bukan per kelompok lagi. Ya Dio. Itu soalnya perlu ditulis sampai jawabannya. Jawabannya.
Jelaskan untuk soal kuisnya. Ya. Sebuah kapal penumpang KM Barokah dari PP Samarinda Sarawak. Ya. Sama itu pertanyaannya seperti LKPP tadi. Menentukan model matematika dan si kendala atau si objektifnya. Yang sudah selesai boleh ditumpuk ke depan. Ya, ke depan. Saya mau bertanya. Ya, apa bukunya pakai itu? Udah bisa sekalian kita sama semuanya. Ya, Bapak. Silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis namanya. Ya, boleh. Ya, silakan dikumpul. Sudah? Yang sudah selesai, silakan kalian buat seperti biasa refleksi diri. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran pada hari ini? Cukup singkat pada penjelasannya ya. Anak-anak yang sudah kumpul soal tes formatif, silakan kalian membuat refleksi diri. Apa yang kalian rasakan setelah belajar pada hari ini? Silakan kumpul. Kalau sudah Rio belum? Ini Rio mana Rio? Mana Rio? Kamu ini semua. Ya, yang sudah kumpul seperti kata ibu tadi, lanjut refleksi diri. Apa yang kalian rasakan setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini? Ya Pak, ada sini. Kalau misalnya ibu yang ngomong ya. Oh ini soal normatif ya. Refleksi dirinya. Gak usah banyak-banyak. Mending pada kelas kan. Dosa, untuk refleksi nama tidak bisa dibangun. Sudah? Yang sini, refleksi diri dari kelompok Rio. Sudah semua. Habis kan? Dan ada yang sekarang untuk perwakilan dibacakan refleksi diri dari teman kalian. Saya bisa merasakan bahwa belajar yang baik itu sangat butuh percaya diri dan rasa konsentrasi. Itu salah satu refleksi diri dari teman kamu dari kelompoknya Rio. Satu lagi, perasaannya bahagia karena bisa belajar tentang banyak pelajaran lagi, tapi sedikit tegang. Ya, itu refleksi dari perwakilan dari teman kalian. Dan nanti yang sudah selesai kumpul ke depan dan apa ya? Perhatikan untuk kalau sudah kumpul silakan kembali ke
Waktunya sudah diskusi dirangkum kembali ya. Sudah semua duduk kembali ya? Sudah ya anak-anak? Sudah? Satu lagi dulu. Angga, kursi di kediri untuk apa lo? Sudah diminta? Dan ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan daerah benar daya penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel. Itu ya. Dan anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Para teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.